Halo, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam cerdas. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kimia pasca badai yang melanda Kota Kupang khususnya dan NTT umumnya. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran kimia dan semoga kalian tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Dan untuk saat ini kita akan mempelajari beberapa hal, antara lain yang pertama kelarutan atau solubility, lambangnya S. Tetapan hasil kali kelarutan, KSP, hubungan antara kelarutan dan KSP yang ketiga ya. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, kelarutan atau solubility, lambangnya S. Pengertian kelarutan. Istilah kelarutan atau solubility digunakan untuk menyatakan jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Untuk zat yang tergolong sukar larut, kelarutannya dinyatakan dalam mol per liter. Sehingga pengertian kelarutan atau solubility adalah konsentrasi maksimum padatan ionik yang dapat larut sampai keadaan jenuh. Selanjutnya kita perhatikan, misalkan NaCl, garam natrium klorida, dilarutkan ke dalam air. Semuanya akan melarut. Ion-ionnya akan menyebar menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Dan ketika kita melarutkan makin banyak garam NaCl, maka pada keadaan tertentu ada garam NaCl yang tidak lagi melarut atau mengendap. Sehingga kelarutan dapat dibuat dalam persamaan matematisnya adalah S sama dengan N per V. Dengan S merupakan kelarutan atau solubility, N adalah jumlah mol zat, satuannya mol atau milimol, dan V merupakan volume larutan, satuannya dalam liter atau bisa dalam mililiter. Selanjutnya, besarnya kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, jenis pelarut. Senyawa polar mudah larut dalam pelarut polar. Begitupun senyawa nonpolar akan mudah larut dalam pelarut nonpolar. Misalkan, alkohol dan semua asam merupakan senyawa yang bersifat polar dan akan mudah larut dalam air yang juga bersifat polar. Demikian pula, lemak yang bersifat nonpolar akan lebih mudah larut dalam minyak tanah yang juga merupakan senyawa nonpolar. Sebaliknya, senyawa polar akan sukar larut dalam senyawa nonpolar. Contohnya, alkohol akan sukar larut di dalam minyak tanah. Berikutnya B, pengaruh suhu. Kelarutan zat padat akan semakin tinggi dalam air jika suhunya dinaikkan. Hal ini disebabkan karena adanya kalor yang mengakibatkan merenggangnya jarak antar molekul pada zat padat tersebut. Merenggangnya jarak antar molekul zat padat ini mengakibatkan kekuatan gaya antar molekul semakin melemah, sehingga semakin mudah terlepas oleh adanya gaya tarik dari molekul-molekul air. Berikut ini merupakan grafik pengaruh suhu terhadap kelarutan dari berbagai jenis zat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, sebanyak 4,35 mg Ag2CrO4 perak kromat dapat larut dalam 100 ml air. Nyatakan kelarutan Ag2CrO4 tersebut dalam mol per liter. Diketahui ARO, massa atom relatif O, sama dengan 16.
CR sama dengan 52 dan AG sama dengan 108. Sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, jika kalian mendengarkan ada sedikit noise, itu berarti sekolah kita sedang dalam tahap renovasi pasca bencana kemarin. Kita lihat proses penyelesaiannya. Kelarutan merupakan molaritas larutan jenuh dengan lambang S. Jadi yang harus dilakukan adalah menentukan jumlah mol zat terlarut. Kemudian menentukan kelarutan dengan rumus tersebut. Jumlah mol sama dengan massa per mR. Sehingga jumlah mol Ag2CrO4 sama dengan massa Ag2CrO4 dibagi massa molekul relatif Ag2CrO4. Massa Ag2CrO4 yang diketahui adalah 4,35 mg. Sama dengan 4,35 kali 10 pangkat min 3 gram. Sedangkan massa molekul relatif Ag2CrO4 kita dapatkan dari 2 kali massa atom relatif Ag ditambah 1 kali massa atom relatif Cr ditambah 4 kali massa atom relatif O. 2 kali 108 ditambah 52 ditambah 4 kali 16 sama dengan 332 gram per mol. Sehingga mol Ag2CrO4 sama dengan massa per mR sama dengan 4,35 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi 332 gram per mol. Gram dengan gram habis sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 5 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah mol, kita mencari kelarutan dari Ag2CrO4. Kita menggunakan persamaan matematis S sama dengan N per V. Jumlah mol dibagi volume larutan. Jumlah mol yang kita dapatkan 1,31 kali 10 pangkat min 5 mol. Sedangkan volume larutan sama dengan 100 ml sama dengan 0,1 liter. Sehingga S sama dengan N per V sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 5 mol dibagi 0,1 liter. Sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Jadi kelarutan Ag2CrO4 dalam 100 ml air sama dengan 1,31 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Selanjutnya contoh yang kedua, sebanyak 100 ml larutan jenuh magnesium fluorida MgF2 dipanaskan pada suhu 18 derajat Celcius dan diperoleh 7,6 mg MgF2 padat. Hitunglah kelarutan MgF2 tersebut. Diketahui ARMG sama dengan 24 dan F sama dengan 19. Mari kita perhatikan penyelesaiannya. Massa zat sama dengan 7,6 mg sama dengan 7,6 kali 10 pangkat min 3 gram. Volume larutan sama dengan 100 ml sama dengan 0,1 liter atau 10 pangkat min 1 liter. Massa molekul relatif MgF2 sama dengan 1 kali ARMG ditambah 2 kali ARF sama dengan 1 kali 24 ditambah 2 kali 19 sama dengan 62 gram per mol. Sehingga kita mencari jumlah mol N sama dengan massa per mR sama dengan 7,6 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi 62 gram per mol. Gram dan gram habis. Hasilnya adalah 1,23 kali 10 pangkat min 4 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah mol, kita mencari kelarutannya. Jadi kelarutan MgF2 sama dengan N per V. Sama dengan 1,23 kali 10 pangkat min 4 mol
dibagi 10 pangkat min 1 liter sama dengan 1,23 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Jadi itu kelarutan MgF2 magnesium fluorida dalam 100 ml larutan jenuhnya sebesar 1,23 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Selanjutnya yang kedua, kita perhatikan tetapan hasil kali kelarutan atau solubility product constant, lambangnya KSP. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam AXBY adalah sebagai berikut. AXBY solid setimbang menjadi XAY plus akus ditambah YB-X akus. X dan Y merupakan koefisien masing-masing ion. X merupakan koefisien dari ion AY plus dan Y merupakan koefisien dari B-X. Dari persamaan kesetimbangan ini kita dapat membuat persamaan tetapan kesetimbangannya. K sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi BX min pangkat Y dibagi konsentrasi AXBY. K kali konsentrasi AXBY sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi BX min pangkat Y. Karena AXBY merupakan padatan dan konstan, sehingga K kali AXBY kita sebut dengan KSP atau tetapan hasil kali kelarutan. KSP sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi BX min pangkat Y. Contoh soal. Yang pertama, buatlah persamaan KSP untuk senyawa ion sukar larut Ag2CrO4 dan Ca3PO4 dua kali, perakromat dan kalsium fosfat. Penyelesaiannya kita perhatikan sama-sama. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama yang harus dilakukan adalah membuat persamaan reaksi kesetimbangannya. Kita perhatikan untuk perakromat Ag2CrO4. Reaksi kesetimbangannya adalah Ag2CrO4 solid setimbang menjadi 2Ag plus akus ditambah CrO4 2- akus. Sehingga persamaan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP-nya sama dengan KSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2- pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu dituliskan ya. Selanjutnya untuk kalsium fosfat Ca3PO4 dua kali. Reaksi kesetimbangannya Ca3PO4 dua kali solid setimbang menjadi 3Ca plus 2 akus ditambah 2PO4 3- akus. KSP sama dengan konsentrasi Ca plus 2 pangkat 3 kali konsentrasi PO4 3- pangkat 2. Jadi masing-masing ion dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga kita pelajari hubungan kelarutan dan KSP tetapan hasil kali kelarutan. Secara umum, hubungan antara kelarutan S dengan tetapan hasil kali kelarutan KSP untuk larutan elektrolit AXBY dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita perhatikan persamaan reaksi kesetimbangannya. AXBY solid setimbang menjadi XAY plus akus ditambah YB-X akus. Jika kelarutan AXBY sama dengan S, maka kelarutan dari ion AY plus sama dengan X kali S, koefisien dikali dengan kelarutannya.
Sedangkan kelarutan dari B min X adalah YS dari koefisiennya Y dikali dengan S sebagai kelarutannya ya. Sehingga KSP AXBY sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi B min X pangkat Y sama dengan XS pangkat X dikali YS pangkat Y sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y kali S pangkat X tambah Y. Ingat baik-baik persamaan ini ya. Dan untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hubungan kelarutan dan KSP dari senyawa-senyawa sukar larut berikut. Ini merupakan contoh soal yang pertama. A. Kadmium 2 sulfida. CDS. B. Timbal 2 iodida. PBI 2. C. Perakromat. Ag2CrO4. D. Aluminium hidroksida. AlOH 3 kali. E. Kalsium fosfat Ca3PO4 2 kali. Untuk menyelesaikannya mari kita perhatikan untuk A. Kadmium 2 sulfida CDS. Persamaan kesetimbangannya CDS solid setimbang menjadi CD2 plus akus ditambah S2 min akus. Kita misalkan kelarutan CDS solid adalah S, maka kelarutan dari CD2 plus juga S dan S2 min juga S. Mengapa? Karena koefisien masing-masingnya adalah 1. Setelah kita mendapatkan kelarutan dari ion-ion, yang berikut kita menentukan persamaan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP. KSP sama dengan konsentrasi CD2 plus dikali konsentrasi S2 min. Sama dengan S kali S. Ya, KSP sama dengan S pangkat 2. Karena KSP sama dengan S pangkat 2, kelarutan atau S sama dengan akar pangkat 2 dari KSP. Selanjutnya nomor B. Timbal 2 iodida PBI2. Kita buat persamaan reaksi kesetimbangannya sebagai berikut. PBI2 solid setimbang menjadi PB2 plus akus ditambah 2I min akus. Kita misalkan kelarutan PBI2 adalah S, maka kelarutan dari PB2 plus juga S karena koefisiennya sama 1. Dan kelarutan dari ion I- adalah 2 kali S. Karena koefisiennya adalah 2. Setelah itu kita buat persamaan tetapan hasil kali kelarutannya. KSP sama dengan konsentrasi PB2 plus dikali konsentrasi I- pangkat 2. Sama dengan S dikali 2S pangkat 2. 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali S pangkat 1 tambah 2. Hasilnya adalah 4S pangkat 3. Jadi KSP sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga kelarutan atau S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Bisa dipahami ya? Selanjutnya nomor C. Perakromat Ag2CrO4. Kita buat persamaan reaksi kesetimbangannya. Ag2CrO4 solid setimbang menjadi 2Ag plus akus ditambah CrO4 2 min akus. Misalkan kelarutan Ag2CrO4 adalah S, maka kelarutan dari Ag plus adalah 2 kali S. Sedangkan kelarutan dari CrO4 2 min adalah S. Setelah itu kita membuat
persamaan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP-nya sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali konsentrasi CrO4 2- sama dengan 2S pangkat 2 kali S sama dengan 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 1 kali S pangkat 2 tambah 1. Sehingga KSP sama dengan 4S pangkat 3. Dan S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi 4. Selanjutnya nomor D. Aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali. Kita buat persamaan reaksi kesetimbangannya. AlOH 3 kali solid setimbang menjadi Al3 plus akus ditambah 3OH- akus. Misalkan kelarutan dari AlOH 3 kali adalah S, maka kelarutan dari ion Al plus 3 adalah S. Karena koefisiennya sama, yaitu 1. Sedangkan kelarutan dari OH- adalah 3S. Ya, dikalikan dengan koefisiennya 3, dari 3S. KSP sama dengan konsentrasi Al3 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 3. Sama dengan S kali 3S pangkat 3. Sama dengan 1 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 kali S pangkat 1 tambah 3. Sehingga KSP sama dengan 27 S pangkat 4. Kelarutannya atau S sama dengan akar pangkat 4 KSP dibagi 27. Kemudian yang terakhir, E, Ca3PO4 2 kali kalsium fosfat. Kita buat persamaan reaksi kesetimbangannya. Ca3PO4 2 kali solid setimbang menjadi 3Ca plus 2 akus ditambah 2PO4 3- akus. Kita misalkan kelarutan dari Ca3PO4 2 kali adalah S, maka kelarutan dari ion Ca plus 2 adalah 3 kali S. Dan kelarutan dari ion fosfat atau PO4 3- adalah 2 kali S. Sehingga KSP sama dengan konsentrasi Ca plus 2 pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3- pangkat 2 sama dengan 3S pangkat 3 kali 2S pangkat 2. 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali S pangkat 3 tambah 2. Sehingga KSP sama dengan 108 S pangkat 5. Karena KSP sama dengan 108 S pangkat 5, maka kelarutan atau S sama dengan akar pangkat 5 dari KSP dibagi 108. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang kedua. Sebanyak 100 ml larutan jenuh magnesium fluorida MgF2 pada suhu 18 derajat Celcius diuapkan dan diperoleh 7,6 mg magnesium fluorida padat. Berapakah tetapan hasil kali kelarutan MgF2 pada suhu 18 derajat Celcius? Diketahui ARMG sama dengan 24 dan F sama dengan 19. Untuk menyelesaikannya, kita perhatikan massa MgF2 yang diketahui sama dengan 7,6 mg atau sama dengan 7,6 kali 10 pangkat min 3 gram. Massa molekul relatif MgF2 sama dengan 62 gram per mol. Sedangkan volume larutan sama dengan 100 ml atau sama dengan 0,1 liter. Kita mencari jumlah mol MgF2. N sama dengan massa per mR. Sama dengan 7,6 kali 10 pangkat min 3 gram dibagi 62 gram per mol. Gram dengan gram habis. Hasilnya sama dengan 1,23 kali 10 pangkat min 4 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah mol,
Yang berikut kita mencari kelarutannya. S sama dengan N per V. Sama dengan 1,23 kali 10 pangkat min 4 mol dibagi 10 pangkat min 1 liter. Jadi S sama dengan 1,23 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Setelah kita mendapatkan kelarutannya, kita tinggal menentukan tetapan hasil kali kelarutannya, yaitu KSP. Yang pertama kita lakukan adalah membuat persamaan reaksi kesetimbangan dari magnesium fluorida MgF2 solid setimbang menjadi Mg2 plus akus ditambah 2F- akus. Misalkan kelarutan MgF2 sama dengan S, maka kelarutan dari Mg2 plus adalah S. Dan kelarutan dari ion F- sama dengan 2 kali S. KSP sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi F- pangkat 2 sama dengan S kali 2S pangkat 2. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Selanjutnya kita masukkan data-datanya. 4 kali 1,23 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3 sama dengan 7,44 kali 10 pangkat min 9. Jadi tetapan hasil kali kelarutan magnesium fluorida adalah 7,44 kali 10 pangkat min 9. Selanjutnya contoh yang ketiga. Pada suhu tertentu, nilai KSP CaOH 2 kali kalsium hidroksida sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Hitunglah kelarutan CaOH 2 kali dalam air pada suhu tersebut. Nah, untuk menyelesaikan mari kita perhatikan. Yang diketahui adalah tetapan hasil kali kelarutan dari kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Reaksi kesetimbangan larutannya adalah CaOH 2 kali solid setimbang menjadi Ca2 plus akus ditambah 2OH- akus. Kita misalkan kelarutan dari CaOH 2 kali adalah S, maka kelarutan dari ion Ca2 plus juga S. Sedangkan kelarutan dari ion OH- adalah 2 kali S. Sehingga KSP sama dengan konsentrasi Ca2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Sama dengan S kali 2S pangkat 2. KSP sama dengan 4S pangkat 3. 4 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. S pangkat 3 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Sama dengan 10 pangkat min 12. S sama dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 12. Sama dengan 10 pangkat min 4 mol per liter. Jadi KSP CaOH 2 kali sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Maka kelarutannya pada suhu tersebut adalah 10 pangkat min 4 mol per liter. Selanjutnya contoh yang keempat biar lebih jelas. Hitunglah massa dalam gram MgOH 2 kali yang terdapat dalam 250 ml air pada suhu T derajat Celcius jika pada suhu tersebut tetapan hasil kali kelarutan atau KSP MgOH 2 kali sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11. Diketahui massa molekul relatif MgOH 2 kali sama dengan 58. Untuk menyelesaikannya yang pertama kita perhatikan KSP MgOH 2 kali sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 11 atau sama dengan 32 kali 10 pangkat min 12. Reaksi kesetimbangan larutannya adalah MgOH 2 kali solid setimbang menjadi Mg2 plus akus ditambah 2OH- akus. Misalkan MgOH 2 kali kelarutannya adalah S, maka kelarutan dari ion Mg2 plus
sama dengan S. Sedangkan kelarutan dari ion OH- adalah 2S. KSP sama dengan konsentrasi Mg2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2 sama dengan S kali 2S pangkat 2. Sehingga KSP sama dengan 4S pangkat 3. Selanjutnya kita mencari kelarutannya atau S. S sama dengan akar pangkat 3 dari 32 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Setelah kita mendapatkan kelarutannya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Selanjutnya kita mencari jumlah mol MgOH2 kali atau magnesium hidroksida yang larut dalam 250 ml air. N sama dengan S kali V. Kelarutan dikali volume. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 mol per liter dikali 250 ml dibagi 1000 ml. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 mol. Setelah kita mendapatkan jumlah mol, selanjutnya kita mencari massa dari MgOH2 kali. Kita menggunakan persamaan matematis. Massa sama dengan N kali Mr. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 mol dikali 58 gram per mol. Mol dengan mol habis. Hasilnya adalah 0,0029 gram. Atau 2,9 kali 10 pangkat min 3 gram. Jadi massa magnesium hidroksida adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 gram atau 0,0029 gram. Demikian jumpa kita kali ini. Semoga apa yang dibagikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran kimia yang kita lakukan dari rumah secara online. Ingat, meskipun kita baru saja dilanda badai dan juga masih dalam masa-masa pandemi COVID-19, diharapkan kita tetap semangat, tetap giat belajar, tetap mentaati protokoler kesehatan, selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah, selalu mencuci tangan sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Oke, sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Kita akan tetap mempelajari tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Namun yang akan kita bahas adalah pengaruh ion senama pada kelarutan, pengaruh pH pada kelarutan, dan ini ada kaitannya dengan asas Le-Cutler. Dan yang terakhir kita juga akan mempelajari tentang reaksi pengendapan. Oke, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat, salam cerdas.